Ya Sohibul Bait, keluarga almarhum Bapak Teguh Imam Purwanto utawi Ibu Andri Yuliani beserta keluarga besar saking almarhum Bapak Muhammad Yusuf utawi Ibu Masruroh saking Kota Kediri, hadirin wal hadirat segenap tamu undangan walimahan ingkang ugi kula hormati, pinanganten kekalih yang berbahagia panjenenganipun Mbak Indah Hapsari Nur Anggraini dan Mas Ahmad Rafiq Ulinduha yang berbahagia. Dalam kesempatan pagi siang hari ini kami ingin urun rembuk berkaitan kali pinanganten kekalih di dalam rangka untuk mengawal mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, untuk menuju keluarga yang tolabus sa'adah, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Oleh karena itu Mbak Indah, Mas Taufik, ada 4 prinsip yang harus menjadi komitmen bersama, ada 4 pegangan yang harus dipegang erat penuh di antara pasangan. Yang pertama adalah tahabbub, saling mencintai, saling menyayangi, saling tresno mentresnani. Nek cara Brebes niku napa? Tresno mentresnani. Senang-senangan. Seneng-senengan. Seneng-senengan, demen-demenan. Demen-demenan. Demen yo demen nome yo demen. Nek tuwek niku napa? Yo tuwek ngono nggih. Tuwane Bang. demen ayune yo demen eleke, demen gantenge yo demen eleke. Tahabbub, saling mencintai, jangan sampai mengikuti fenomena yang saat ini ada uang abang sayang, ndak ada uang abang Tendang. ndak ada uang ya tetap sayang. Tahabbub, saling mencintai, karena kata anak muda, kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun dianggap coklat, tak peduli itu pantat disantap asal nikmat. Cintanya sekonyong sekoder, cintanya sehidup semati. Mudah-mudahan cinta ini akan tetap berlangsung menjadi pasangan sampai besok di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, Mbak Indah, Mas Taufik, komitmen yang harus kita pegang dalam rumah tangga adalah tasyawur, musyawarah, saling komunikasi, saling berinteraksi, saling bermusyawarah dalam mengambil satu kebijakan. Ojo sakarepe dewi, jangan semaunya sendiri, jangan egois karena merasa laki-laki, jangan egois karena merasa perempuan, tapi harus dimusyawarahkan, harus dipertimbangkan dampak positif dan negatifnya. Kanjeng Nabi mengatakan, ma khaba manistah wala nadima manistakhor, ma khaba manistakhor wala nadima manistahsan. Tidak ada ruginya, tidak ada penyesalan kalau semuanya harus dimusyawarahkan. Idza aradta an taf'ala amron fatadabbar akibatahu. Kalau mau melangkah maka harus kita pertimbangkan akibatnya.
fa in kana khairan fa amdihi wa in kana syarran fantahi. Kalau kedua pihak ini tidak musyawarah, asal ngomong, asal mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan positif negatif, manfaat dan mandorot, maka itu akan menjadikan perpecahan dalam rumah tangga. Maka ini tetap musyawarah, kira-kira apa yang menjadi kebijakan, keputusan, sikap, perilaku masing-masing kedua pihak ini harus musyawarah, harus menghargai pendapat orang lain. Tidak hanya sekedar masalah kecil, tetapi mohon maaf, urusan kebutuhan biologis pun, kebutuhan batiniah pun juga harus musyawarah. Jangan seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Tidak ada interaksi dan musyawarah di antara kedua pasangan. Ini namanya tasyawur, saling musyawarah, sebab baik menurut suami belum tentu baik menurut istri. Sebaliknya, baik menurut istri belum tentu baik menurut suami. Maka kalau sudah dimusyawarahkan, diputuskan, dok, kita harus melangkah ini, maka inilah yang harus kita amankan berdua. Ini yang kedua. Putusah suwi-suwi nggih, udah mangan nggih. Bapak carane walimah kan mangan nih. Yang ketiga, ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling bahu membahu di antara satu dengan yang lain. Sebab bagaimanapun juga sehebat seorang suami atau istri pasti akan ada kekurangan. Di samping suami punya kelebihan, juga punya kekurangan. Di samping istri punya kelebihan, juga punya kelemahan. Maka disinilah pentingnya untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling melengkapi, saling mengisi. Sebab kita sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup tanpa keterlibatan orang lain. Ini harus kita sadari. Oke lah, Mas Vicky itu hebat, tapi saya yakin ada aktivitas pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh Mas David. Atau sebaliknya, Mbak Indah ini jos top, tapi juga saya yakin ada pekerjaan yang tidak bisa dia lakukan, yang bisa melakukan hanya pasangannya, suaminya. Maka monggo, ini saling bantu membantu, saling tolong menolong, saling bareng-bareng untuk menuju kebaikan. Mangan bareng, sholat yo sholat jamaah bareng, turu yo turu bareng. Ini saling mengisi, saling melengkapi. Ini penting dalam kehidupan, karena kadang-kadang seorang suami merasa punya kelebihan sehingga merendahkan, meremehkan terhadap pasangannya. Atau mungkin mohon maaf, karena suami merasa memberikan nafkah sehingga istri yang hanya menerima nafkah seakan-akan semuanya, segala-galanya. Itu tidak. Inilah kehidupan dalam rumah tangga. Terakhir adalah ta'afuf, saling maaf memaafkan, ngapura ngapuranan, saling membuka pintu kemaafan di antara satu dengan yang lain di saat dalam rumah tangga ada kesalahan, ada kekhilafan. Tadi sudah diawali bahwa manusia itu tempatnya salah, mahallul khoto' wan nisyan. Maka di saat suami salah, mohon maaf, jaluk ngapura, istri pun dengan lapang dada memberikan pintu maaf. Begitu juga sebaliknya. Kalaupun toh istri salah, minta maaf, jaluk ngapura,
Suami juga lapang dada untuk memberikan pintu maaf atas kesalahan pasangan masing-masing. Hadirin wal hadirat ingkang minulya, fa insyaallah kalau 4 prinsip dalam rumah tangga itu betul-betul diterapkan. Yang pertama, saling mencintai. Sebab pasangan ini ternyata kalau betul-betul sesuai kalih Al-Qur'anul Karim, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dibina dengan cara yang baik, maka Mas Vicky, Mbak Indah akan menjadi pasangan besok wonten swargane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Mbak Indah menjadi pasangan di surga permaisuri paling ayu dewi dibandingkan midodari. Kalau midodari itu nanti akan jadi selir. Selir itu kalau istilah Kediri kesel oleh gilir. Nah, sehingga masih ayu dan masih ganteng Mas Vicky dan Mbak Indah kalau potoh wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini penting, jangan dianggap jodohan ini hanya di dunia, tapi akan bisa menjadi jodoh di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatannya nanti akan dilipat gandakan 100 kali lipatan dalam hal urusan hubungan seksualitas. Kalau sekarang sampai mungkin tahu karena berada di dunia kesehatan, obat kuat iku apa, besok tidak harus pakai obat kuat, otomatis kuat dengan sendirinya 100 kali. Nah, gak ngandel sok jajal. Yang kedua tadi adalah tasawur, musyawarah, semua dikomunikasikan. Panjenengan punya orang tua, panjenengan punya tetangga, panjenengan punya saudara, diajak musyawarah, dimintai pertimbangan, jangan gegabah, jangan merasa keputusan kita terbaik. Dan yang ketiga tadi adalah saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling mengisi, saling melengkapi, dan terakhir adalah saling memaafkan. Hanya beda tipis, saling, jangan sampai merasa paling, saling memaafkan. Di saat salah dalam rumah tangga jangan melihat benar dan salah, tapi yang penting adalah selamat, yang penting adalah maslahah. Kadang-kadang benar itu belum tentu selamat, kadang-kadang benar belum tentu maslahah. Yang penting selamat. Jangan merasa saya tidak salah, saya tidak perlu minta maaf, saya tidak salah, saya tidak perlu jaluk ngapura. Itu tidak ada prinsip dalam rumah tangga. Yang penting untuk keutuhan. Yo, sekali tempo harus kalah demi keselamatan. Sekali tempo harus kalah demi kemaslahatan. Ngoten nggih. Nah, pun nek dungane jima pun apa loh? Dereng, Allahumma jannibna syaitan iki dereng. Diapale Mas Vicky nggih? Sampun nggih. Dipaleni kok. Dungane Pak Allahumma jannibna syaitan diapale. Sebelumnya itu nanti doa, kemudian di saat mendekati klimaks, di saat mendekati inzal ada ayat yang dibaca dalam hati. Sesuai ya, kenal itu. Niku para hadirin, para bapak, ketepatan Vicky mantan lanang niki almarhum Bapak Yusuf, konco tanggi kalih kula sederek, sehingga alhamdulillah kanthi barokah kesaenanipun almarhum kula saged hormat wonten ing kota napa niku? Brebes. Brebes, telur asin, terus bawang merah. Napa malih? Bebek. Nggih. Telur asin kali. Memang nggih Kediri kali. Nek Kediri terkenal tahu takwa. Tahunya aja takwa, Pak. Apalagi orangnya. Kalau Mas Vicky ini ya mungkin bisa jadi kayak saya.
karakter suami yang takwa. Amin. Takwa istri tua. Hadirin wal hadirat ingkang miloyo, sehingga kami bisa sowan datang dalemipun Ibu Andri Yuliani beserta rombongan 1 bus dan 2 mobil. Ini dalam rangka untuk hormat sekaligus menghantarkan anak kita untuk sowan wonten ing Brebes menika. Sasampunipun cekap adicara insyaallah rombongan badhe wangsul pamit datang kota Kediri. Tidak ada lain kecuali hanya mohon doa. Mudah-mudahan kula sak rombongan wangsul tansah pinaringan wilujeng lir ing Sang Mikala. Wonten-wonten alangan hal punapa kemawon. Amin ya rabbal alamin. Saking kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan yang saya hormati, demikian urian hikmah Wali Matul Mursi yang baru saja disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil dari Pondok Pesantren Salafiyah Kota Kediri. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada panitia. Monggo panitia untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Ya, ini acara walimahan di wilayah Brebes seperti ini. Ada ucapan terima kasih yang diberikan. Mungkin nanti untuk keluarga besar pengantin putra dari Kediri akan diberikan tersendiri.